Hai guys, kenalin, nama gue Kak Febdila dari Universitas Ahmad Tamrin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen kelas KA3 dengan NIM 3012231282. Kita di sini akan membahas tentang sengketa Pulau Likitan dan Pulau Sipadan. Kalian tahu nggak sih sengketa itu apa? Sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja, dan dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan. Latar belakang dari Pulau Sipadan dan Pulau Likitan merupakan dua pulau kecil yang terletak di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kedua pulau ini menjadi sengketa perbatasan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berujung pada keputusan Mahkamah Internasional. Dan kalian tahu gak sih awal mulai terjadinya sengketa? Yang pertama itu klaim awal oleh Malaysia, yang dimana pada tahun 1969 Malaysia secara sepihak memasukkan Sipadan dan Likitan ke dalam peta nasionalnya, yang dimana ini meningkatkan ketegangan antara dua negara. Yang kedua yaitu pengusiran warga Indonesia yang dilakukan oleh polisi hutan Malaysia, yang dimana meminta Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau tersebut. Yang ketiga yaitu negosiasi bilateral. Indonesia dan Malaysia melakukan negosiasi bilateral selama bertahun-tahun untuk mencari solusi atas sengketa ini, namun tidak mencapai kesepakatan. Dan keempat yang terakhir, final and binding. Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir untuk membuat kesepakatan final and binding pada tahun 1997 yang ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 31 Mei 1997. Keputusan Mahkamah Internasional yang pertama yaitu putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002. Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Likitan adalah milik Malaysia, bukan Indonesia. Yang kedua, dasar hukum putusan. Mahkamah Internasional mendasarkan keputusannya pada bukti-bukti sejarah dan aktivitas administratif yang dilakukan oleh Malaysia di kedua pulau tersebut. Yang ketiga, dampak bagi Indonesia. Keputusan ini merupakan pukulan berat bagi Indonesia karena dua pulau tersebut dianggap bagian dari wilayah NKRI. Dan ada juga ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Yang pertama yaitu potensi konflik. Dengan hilangnya kedua pulau dapat memicu potensi konflik dengan negara tetangga di wilayah perbatasan. Yang kedua yaitu aktivitas ilegal. Perbatasan yang lemah rawan terhadap aktivitas ilegal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan lain-lain. Yang terakhir, keamanan wilayah. Wilayah perbatasan yang tidak terjaga dengan baik dapat mengancam keamanan dan keutuhan. Upaya pemerintah menjaga kedaulatan. Yang pertama itu diplomasi, yang kedua pembangunan pembatasan, yang ketiga memperkuat keamanan perbatasan, dan yang keempat peran masyarakat, yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI di perbatasan. Peran masyarakat menjaga perbatasan yaitu pengawasan aktif, di mana masyarakat di wilayah perbatasan berperan dalam mengawasi aktivitas di sekitar pulau-pulau terluar. Yang kedua, partisipasi pembangunan. Masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur di wilayah perbatasan. Yang ketiga, kesadaran berbangsa. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat simpulkan bahwa keputusan Mahkamah Internasional mengenai Pulau Sipadan dan Likitan telah merugikan perekonomian dan kedaulatan Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus mengambil pendekatan komprehensif, termasuk diplomasi, pembangunan, dan peningkatan keamanan, serta memperkuat kerjasama bilateral dengan Malaysia dan meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan merupakan langkah penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita tentang sengketa Pulau Likitan dan Sipadan. Terima kasih. Bye-bye.